Halo, selamat datang lagi di podcastnya HNY 13 dengan tema RI. Sekarang kita balik lagi di Alumni Corner, dimana kita sekarang mau ngomongin tentang historikalnya pameran kita HNY. Dan sekarang kita udah bersama dengan 5, bisa bilang founder nggak sih? Nah, Bisa ya? dikasih ya yang ini sih. Ini mereka ini adalah pencetus pameran HNY dari tahun berapa pertama tahun berarti? 2014 ya. Ini langsung aja kita sapa, ada Bang Aulia Akbar. Saya Lu lagi. Lu lagi. Terus ada Bang Ihsan Farhan. Oh, saya Ihsan Mastro Farhan. Terus ada Bang Kresna Dwi Tomo. Hai, halo. Asik. Ada Bang Tazul Arifin. Baru. Dan ada Bang Mets. bingung manggilnya, soalnya kan dosen juga. Ya, Ada Bang Ridwan Mets. Asik. Pak Mantap. Bang Ridwan Bas Mets. Ampun Bang Jadi Diego. mereka ini adalah berarti angkatan 2010 ya. 2010 yang mencetus HNY pertama kali. Oh iya, nggak lupa nih kita mau ngucapin terima kasih juga untuk sponsor-sponsor kita yang udah mendukung. Ada Blue Space, ada Kreavi, ada Suggest, ada Cekas. ada Trivia dan media-media partner lainnya yang terlalu banyak mendukung kita sehingga kita bisa membuat pameran ini berlangsung. Trims. How and why? Apa kabar nih abang-abang? Ya industri kreasi lah. Apa ya? Sebetulnya ini kan belum ada nih si format kayak gini nih. Iya. Pengen minta tanggapannya dulu aja dari founder. Mana ya? Apa ya? Exhibition saat pandemik. Iya. Terus ini tanggapan buat HNY yang sekarang atau yang pas awal? Yang sekarang? Yang sekarang. Oke. Good job, cool, nice, mantap. Iya men, kayak Finally. apa kalian bisa bikin pameran pas lagi COVID atau lagi pandemic kayak gini, hebat sih. Misalnya kayak gak semua, mungkin kalian bisa pilih kayak ya udahlah mungkin TA aja terus skripsi aja terus sudah, tapi kalian masih mau lanjutin pameran. That's cool. Thank you. Yeah. Thank you for all the team. Semangat, Mantap, Gan. semangat Gimana UMR. ya, ada tanggapan? Ya bagus lah. Kenapa yang kayak gini baru generasi sekarang aja yang peduli bikin kayak ginian? Ya karena mungkin gara-gara pandemi juga. Ya, namanya juga. Dan momen-momen yang kayak Pancing lah kan. Angkat sekali lagi gelas. Ini kita sambil ketemu lagi ya, udah jarang. Kalau ini kan mereka sekantor, aku sama mereka jarang. Tuh. Oh kantor di sini ya? kebetulan kantor orang nih. Oh iya, makasih juga nih buat Pot Branding House yang sudah menyediakan tempat. Di Pot Branding House. Thank you. Thank you Pot. Langsung aja nih, abang-abang, pertanyaannya. Iya Bang. Siap Bang. Abangan banget ya. Sebetulnya how and why itu apa sih? Kenapa how? Bagaimana why? Anjir. Apa sih Apa ya? how and why itu? Siapa? Siapa? Dari Kamu besot terus Karena dia dari kayak beli lagu. dulu kan di masanya dia jadi. Oh iya bener. Begitu. Awalnya Oh di iya, besot di dulu. Pesawat. Pesawat dulu. Iya. Badamit. Sok dari awal dulu. Ya dulu teh kan pertamanya mah dipicuin teh gara-gara ini ya, junior kita teh bikin pameran, terus itu namanya Tikildo itu, terus kayak Briefcase. sama briefcase juga, terus kita juga menemukan ada apa ya, emang jadi urgensi saat itu biar kita nge-redefine lagi si pameran TA. Soalnya kan waktu itu tuh namanya apa sih? Oh, sampai saat pertanyaannya apa kan? Oh iya. Apa? Jadi jangan dulu dalam. Oh iya. Udah kajian historis. Itu apa? Iya. Jadi
pameran HNY itu sebenarnya pameran yang tema-temanya dan karya-karya yang disajikannya itu sifatnya tuh fundamental buat desainer. Jadi makanya kita namanya teh HNY karena sebagai desainer kita harus tahu kenapa kita buat sesuatu itu dan kita juga harus tahu bagaimana cara ngebuatnya gitu. Dan itu menjadi dua pertanyaan yang paling fundamental bagi setiap desainer. Dan itu kita temuin di chapter 1 bukunya Frank Chimero. Ini dia. Dulu Semua ya berawal di sini. Anjir, Lolo junior. Ini nih kalian harus baca buku ini sih. Ini ada di chapter ada di Satu ya, satu ya. coba satunya. Anjing ya dong, udah. Iya. Ini kalau kalian mau tahu, ini berbeda historicalnya sih. Kita Dari lagi sini, guys. asal dari ini ya, kita dari Creative Morning ya. Oh. Iya, dari video. ini chapter 1 How and Why from Frank Chimero. Ini aku dulu personal ngefans banget sih sama dia karena dia tuh bikin apa ya? Banyak sih dia UI fokusnya. Gitu. Iya. Ini Rembrandt as a ini zoom in zoom out lah ya kalau sekarang. Iya. Soalnya zoom in zoom out. Iya. Ini awalnya. Gitu. Sebenarnya juga kayak kan waktu itu kita ngerasa kayak TAT epitominya kita di kampus gitu kan, kayak semua dari TPB sampai terakhir tuh ada gitu. Nah tapi kayak ya bukan mendiskredit, cuman sebelumnya akhirnya karena mungkin energinya udah habis, jadi kan kayak pameran TA tuh kayak ya udahlah formalitas gitu. Sedangkan pada akhirnya maksudnya waktu itu ada egonya kita dikit juga ya, kayak ini TAT capek pisan gitu. Kita tuh pengen tahu bahwa prosesnya tuh emang seribet itu gitu. Maksudnya pengen tahu ya biasanya naifnya desainer baru jadi desainer kan, kayak pengen tahu proses kompleksnya desain gitu. Maksudnya biar juga ada pengapresiasian dari proses juga masyarakat gitu, ngelihat desain itu kayak gimana. Jadi emang akhirnya kita nyari nih kayak kira-kira bentukan yang cocok tuh namanya tuh. Jadi kita emang nyari definisi dan yang nemu buku ini kan emang ceritain bentukan sebuah desain ya gitu. Dan step 1 tuh dia ngejelasin tentang fundamental skillnya desainer tuh untuk mencari how dan why-nya gitu. Sedangkan di TA sendiri kan emang how and why-nya tuh balance gitu loh, antara craftsmanship dan purpose kita membuat desainnya tuh harus sama gitu. Sidang 1 sama sidang 2 teh nilainya gede kan sama gitu. Sidang 1 teh why-nya, sidang 2 teh how-nya gitu. Sidang 3 ya sih how and why. Dosen ya, Pak? Ya awal identity awal ini sebelum dibikin Iya, ayam telur ya? ayam Oh, dua. iya, ayam Ini di ruang TA, bener. jadi kayak Oh, kita iya, lagi iya. bikin Oh, yang explore mapping. desainnya gitu, Iya, terus iya, kayak bener-bener. ya sebenarnya kan pertanyaan how and why itu kayak pertanyaan ayam dulu atau telur dulu kan, ngulik dulu atau bikin konsep dulu atau explore dulu misalnya kayak gitu. Terus cerita awalnya Nah, Ini baru Cerita aku. ini. Ya, tadi saya udah membuka ya. dia pengen tahu Lanjutkan. ketuanya dulu siapa angkatan Ini Bapak Gondrong. Ketua pameran. Enggak, ketua pameran ini. Oh iya, ketua Kamu. pameran. Iya. Saya ketua bayangan. Sasuke Ketua vendor produksi poster. Match Apa tadi? itu. Biasa jadi bukan gimana dia. awal cerita how and why pada akhirnya bisa jadi sampai 13 gitu. Kalau sampai 13 tema saya juga nggak tahu ya. Iya. Bisa ternyata sampai 13 gitu. Dulu ya satu aja ya cerita. Iya, Karena satu aja, banyak nggak ya. apa-apa. Satu. Itu dulu gini. Awalnya adalah mungkin udah nggak ada yang tahu kali ya. Dulu nama pameran DKV Itanas itu apa sih gitu. Dulu tuh ada kalau Itanas entah itu namanya atau Tiap secara tahun beda-beda. cara nama tiap tahun beda-beda, tapi ada label ininya label atau yang kutunggu sarjanamu. Dulu tuh sampai 2009 ada label kutunggu sarjanamu. Oh iya, Itu tuh pameran TA-nya di kafe. Cuma secara nama itu ada namanya. Kayak misalkan ada RAN. Oh iya. Ikut tunggu ada- saja namu dan Masih Pokoknya inget lupa lah. nama-namanya. Iya, iya. Jadi tiap tahun tuh namanya beda-beda. Identitasnya nggak Identitasnya tuh nggak konsisten. Ya, waktu itu kita baru beres TA ya. Kita udah beres kan? Iya. Maksudnya udah beres TA. Di challenge. Bikin pameran di challenge lah.
sama ini dosen. sama dosen. Ada dosen keren banget, Kak Aji namanya. Ya, sama Pak Aji. Itu terus kita juga berkancah ke kampus-kampus yang ada di Jakarta sana yang apa? Iya. Wah, namanya Apa teh sih yang binus teh? Yang keren banget. Plaza. Plaza Design. Design. Ya, dari Binus juga salah satu yang mau ininya adalah Plaza Design waktu itu. Di Cafe Tenas masih kutunggu sarjanamu gitu kan. Bukannya melindungi ya, tapi kayak mungkin waktunya kita untuk bikin lebih naik lagi. Apalagi emang sebelumnya kan dari ini dulu dari apa sih himpunan Iya, Imaji. Imajinya kan waktu itu Krisna juga mengikrarkan bahwa ya udah angkatan 2010 itu itunya adalah apa yang keluar itu Ya, misinya buat apa Reach out lah, kita pengen lebih reach out. menunjukkan Ya, keluar bahwa bisnis, DKP ya. Internas itu ada, bahwa itu ada, bahwa kalau ngomongin Internas itu bukan cuma hal-hal yang itu doang. Ya. Ada yang lain. Yang setannya, Setan. yang itunya. Iya, ini pengen Ya, banyak loh. lebih keluar lagi lah sih tamat. Iya. Salah satu poinnya adalah bukan mencetus karena ya udah namanya pakai ini aja gitu. Iya. Biar bisa Iya. suatu saatnya dikenal teh ya itu HNY gitu. Soalnya waktu itu namanya juga premis masing-masing kan, kayak pas yang Kedua. pameran projectnya Think Fieldu kan. Nah, itu juga. So, itu teh metode mereka gitu, yang akhirnya mereka kenal Think Fieldu. Terus briefcase teh, nah ini namanya briefcase. Ya, Ya, tapi ya, brief. kayaknya pameran brief. Pameran baru brief, dan case, brief dan case study. Oh iya, kayak gitu ya. Terus kayak dia langsung nih premisnya dapet gitu. Secara timeline juga kan Think Fieldu itu Juni ya Seth ya. Pamerannya Juni berarti kan diinisiasi Juni. sebelum bulan Juni tuh udah ada nama Think Fieldu. Sedangkan pas TA gitu yang levelnya tuh udah di atas yang proyek gitu ya. Kenapa namanya masih gini ya? Ya udah semakin kita tuh kekeh gitu ya. Udahlah kita Makin kuat kuat argumennya. argumennya gitu. Akhirnya muncullah nama HNY. HNY tadi yang dijelaskan Kresna dari punya prinsip. Tapi kenapa HNY? Enggak, kenapa kita milih itu? Enggak sebelumnya itu apa ya? Ada sih. Dulu teh sebenarnya pengen namanya teh dynamic gitu. Jadi si dan-nya teh kan adalah simbolisasi dari penghubung kan. Dan Oh iya benar sih. Kita Dan teh apa dan apa kan? kayak misalnya how and why, art and science. Oh iya, soalnya dulu teh kita mikir bahwa desain itu selalu in between gitu loh. Iya. Jadi Jadi bridge nggak antara ngerasa segala diri hal. sendiri ya. Kayaknya di art meet science. Nah, ini teh kayak kita pertama ya udahlah ngenalin prosesnya dulu how and why. N-nya doang. Pengen yang keduanya teh beureun kayak namanya teh art and science, yang ketiga teh Iya. Evil and Angel ya, kayak gitu-gitu lah kayak Dynamic kan. sebagai bridging lah, cuman kayak oh ya udah namanya ternyata tetap dipakai, tapi akhirnya mereka memasukkan kegelisahan mereka masing-masing kan. Kalau Y2 teh pasar desain mereka karena melihat desain teh seharusnya bukan berada di pameran besar tapi berada di masyarakat gitu. Terus yang ketiga teh yang kayak gitulah mereka akhirnya punya kegelisahan masing-masing gitu buat diangkat. Kalau dulu pertama awal bikin nih pameran, ngobrolnya emang satu angkatan kan. Kalau nggak tahu sih kalau angkatan dulu segerombol itu nggak, maksudnya sebanyak itu nggak untuk orang-orang yang akhirnya mencanangkan satu ide keren ini gitu. Ya itulah bedanya teman main dan teman kerja ya. Ya. Ada teman mabuk, ada teman kerja, ada teman apa. Iya sih. Kita emang sering ngerjain bareng aja sih dulu. Yeah. Jadi terus kayak nah ini juga mindset sih kayak aduh anjing ngerjain pameran tuh kayaknya burden gitu ya nggak sih kayak lu aja Mepet, ngerjain segala lah kayak segala cuma kan itu padahal bisa jadi portfolio kita terakhir di kampus Iya, aja sih iya. gitu Iya. kayak akhirnya ya kita aja sih. Sebenarnya gini, Baru dikasih ya. Kresna ya anak-anak ini juga saya mah nggak ikutan waktu itu ya. Emang sering terlibat beberapa proyek di kampus ya. Salah satunya juga perjuangan kampus lah. Kalau kalian lihat kalender dan Kalender. guidebook awal-awal Dulu guidebook juga. mini studio lah ya, kita bikin mini Apa sih studio. dulu namanya? MGP. MGP Project. Megancang Project. Megancang Project. Megancang lah. Iya. Ya, susah banget Terus juga asli. selain itu juga ada KMDGI ya dulu kita kan. Oh iya. Oh iya. Itu Kita tuh KMDGI. sama Iya, sampingnya dari KMDGI. Itu jadi perakatnya lah. gitu. Oh iya, kita tuh emang sekosa. Iya. Kita jadi dulu kayak kayak ada satu kosan terus
pertama itu studio-studio yang berbeda gitu. Kita ngerjain KMDGI bareng sih di situ. Nah dari situ sih mungkin KMDGI awalnya, terus lanjut ke proyek kampus, terus akhirnya akhirnya ngerjain sebenarnya kita. Cuman ada sih yang lain nih kayak Prabu juga ngebantuin ini segala macam. Baik yang bantu. Tapi sebenarnya ya biarpun maksudnya kita akhirnya jadi katalisator mungkin ya. Iya. Soalnya waktu itu juga sama kayak ada beberapa yang kayak yang ngebet banget nih kayak udah masuk udah ke Jakarta gitu. Udah ada yang kayak gini. Jadi cuman akhirnya mungkin karena kita di sini ada semangat pengen bikin artefak di kampus gitu kan. Nah, terus akhirnya mungkin dan kebetulan emang di angkatan kita juga tuh punya semangat yang sama juga gitu. Akhirnya mereka juga nerima itu dan apa ya, dan ya sama sih kayak ngedekor kan itu juga ribet ya, kita pemilihan tempatnya. Terus akhirnya di basement ruang TA, terus ngeformat ruang TA jadi ruang itu, jadi akhirnya semua kooperatif sih ya. Maksudnya bener-bener semuanya teh pengen punya urge buat kayak nandain nih gitu. Ini teh kayak Tazul juga sebenarnya nggak bareng ya. Gimana tuh? sebenarnya Nggak bareng. Apa ya? Sebenarnya ya saya juga dulu pas HNY pertama nggak ikutan pameran gitu. Tapi ya gara-gara apa ya, semangat aja sih ya. TA aja belum ya maksudnya. TA aja belum. Tapi udah pengen pameran gitu kan. Tapi pengen pameran gitu. Jadi ya Masih paintball gitu ya. masih gitulah. Jadi kayak ya masih belum pameran, belum TA gitu. Tapi ya Spiritnya ya, Ke bawah lah ya. Iya. ke bawah gitu. Jadi kayak mau bikin apa tuh ya hayu gitu bareng. Kayaknya di tahun-tahun itu tuh lagi emang spirit emergingnya. Soalnya kan Abgi baru mulai kan. Abgi lagi mulai, kreatifnya baru panas gitu. Jadi kayak semua teh ada pengen mulai ya showcasing kali ya, pengen unjuk gigi antar kampus juga gitu. Kayak kita juga baru kenal kampus-kampus lain dari magang gitu. Mungkin 2010-2020 ini sibuk ngulik Illustrator dulu aja deh. Kayak baru kenal software gitu ya. Jadi kayak 2014 tuh udah mulai kayak reach out aja sih. Terus berkaca juga ke kelas kita yang keren juga gitu. Makanya mungkin si graphic element saya tuh kayak energi gitu, release kayak gitu. Karena ya pengen nyebarin tuh akhirnya dari kita yang kecil terus emang semuanya ikutan sih kata di sana gitu. Dulu waktu pertama kali bikin pameran punya ekspektasi kemana sih? Sebenarnya kita bikin pameran nih, terus jangka pendeknya apa, jangka panjangnya apa, terus kepengennya kayak gimana, ekspektasi itu tuh kayak gimana, terus apa sih yang kerealisasi? Pengennya galnas ya. Tapi Namanya Galnas juga waktu itu. Dari Galnas. Ya, Galnas sih. Ini buat adik-adik nanti bikinnya harus di Galnas di Jakarta gitu, ngeliatin kayak yang Bandung banget lah gitu. Teras tuh Bandung banget gitu kayak. Ya nggak apa-apa sih, cuman kayak kemarin New Art itu mantep sih. Cuman kan ya ups and downs segala macam, visi kayak harus jauh tetap sih waktu itu Galnas. Tapi kalau yang ini aku personal kayak yang realisasi sih silaturahmi antar angkatannya ternyata kecipta nih. Itu sih yang passing the baton, kalau misalnya estafet kayak dari satu angkatan ke angkatan lainnya, meskipun intens sih 6 bulan sekali kan soalnya. Tapi kayak ternyata pass down terus ini jadi kita masih kenal gitu sama kalian. Kayaknya kalau misalnya beda identity pamerannya atau konsepnya gitu sendiri-sendiri kayaknya jadi urusan masing-masing gitu ya. Atau ya kita simply cuma main aja ngeliat pameran tapi nggak kenal gitu tahu. Iya. Sebagai itu juga sih, waktu itu kan sebenarnya pas lagi masa-masa itu tuh kayak idea face yang gitu-gitu tuh belum ada kan. Nah, kita tuh ngelihat kayak Plaza Design terus dia bisa ngebawa misalnya Mas Erik Thinking Room jadi pembicara. Nah, waktu itu kita tuh kayak anjir pengen kayak gitu nih gitu. Soalnya kita tuh selama ini tuh belum dapat eksternal perspektif gitu loh. Selalu kalau dosen tamu ya temannya dosen pasti gitu. Masih jauh kandang lah. Terus teh mungkin yang punya koneksi terhadap yang sebagai teh
ya kalau nggak alumni yang tahun terakhir kan karena pernah magang gitu. Iya. Nah tahun TPB tuh kayaknya perlu dikenalin gitu tokoh-tokoh desainnya, makanya waktu itu kita pengen ngajak kayak waktu itu sih kita berhasil ngajakinnya emang Mas Andi sama Mas Regi kan. Ya, Sama sama Mas Gupita, Cipta juga. kalian Ada kalau Gupita. itu OG tuh typeface designer di Indonesia. Maksudnya OG. yang diharapin sih bisa lebih hidden lagi sih, kayak misalnya ya ngajak Leboye gitu kan, terus kayak ngajak atau misalnya bisa internasional gitu. iya misalnya kayak ya kayak Lelan gitu, bisa juga ngajak Lelan gitu, Wos. atau at least misalnya Singapura lah gitu, ya itu menarik pisan sih, apalagi kan sekarang udah digital juga nih, maksudnya Mungkin banget. Memungkinkan, ya. cek si Alvio apa just one DM away gitu ya. One day Ini tuh speakernya baturan ungu. Ini Mas Rege dulu VCS teman kita magang. Andi Rahmat tempat aku kerja, Gumpita tempat teman kita. Iya, gitu. Mas Cipta, Mas Cipta, aku di dulu magang XM. di SM. Iya. XM lu. Iya sih. Tapi bagus sih, ini udah ada apa yang kedua tuh ada Yaser. Iya sih, Iya. nah itu sih maksudnya. Kayaknya kalau untuk local championnya kena sih ya, dapat Iya. gitu. Semoga next kayak lebih, apalagi kalau misalnya virtual exhibition jadi new normal beneran emang jadi ada dua gitu kayak formatnya offline dan online, kayak online-nya bisa lebih ke international speaker sih, itu kayaknya asik Iya. sih. Hmm. Karena insight-nya beda banget ya pas Iya, di iya, luar iya, kemarin. iya. Hanya Biarpun orang Kacep contohnya dulu. bajakannya, bahkan orang rekamannya si Besot, kayak anjing pecah gini padahal wah, itu di voice over Besot lagi orang nontonnya. Gak ada suara. tapi Ya itu pecah sih. seru sih, realisasi sih silaturahmi barengannya sih itu apa sih. Dari list, misalnya dulu juga ketika kita pernah bikin kan adalah di kepala kita tuh ada list-list yang ini, satu persatu list itu ada checklist ini. Wishlist pembicara. Ya semoga nanti realisasi yang berikutnya kalau dari kita juga jadi waktu itu tuh kita bikin kenapa ada identitinya biar terakumulasi nih Oh, audiensnya iya, kan. Udah total kan sekarang Iya, iya. kayak total yang datang berapa ribu, Iya. nah itu Iya. tuh bagus buat sponsorship sebetulnya. Kayak mungkin tapi sekarang kan lagi recovery pandemic, nanti mungkin next time kayak udah ada portfolio dari pameran sebelumnya, jadi ya bagus Bagus kok ini juga. buat sponsorship dari segi fresh money kayak gitu-gitu. Nih pengen tahu awalnya kan tadi punya ekspektasi, punya tujuan, punya milestone lah ya. Emang sepenting apa sih pameran? Asik. Sepenting apa sih sampai pada akhirnya kita bisa bikin milestone, kita bisa bikin ekspektasi yang lumayan tinggi gitu. Penting Enggak terlalu penting kok, udah jurnal ilmiah aja. Ups, plot twist. Capek kan kalian tuh bikin ginian ya? Bener sih kan udah dosen. Bikin proposal, sponsorship ada. Iya. Adalah Bobo siang aja bobo siang. Kayak kalau DKV nggak pameran ya buat apa sih? Iya nggak sih, kayak DKV itu intinya adalah ya karya gitu. Kalian berkarya untuk masyarakat banyak gitu, terus untuk ada psikologi, ada budaya, ada ekonomi, ekososbud kena semua kan dari desain. Ya kalau misalnya itu nggak dipamerin buat orang lihat dan orang lain tahu dan tahu sepenting apanya desain, itu sama aja kalau sepenting apa pameran ya sepenting apa desain. Itu Iya. sih pertanyaannya sebenarnya. Iya, soalnya showcasing teh ya apa ya? Showmanship. Iya sih, maksudnya kalau misalnya kita musisi teh ya pamerannya konsernya gitu. Ya oke lah kita bisa gitu, cuman bikin album, cuman bikin single. Tapi kan beda ya kalau misalnya konser mah ada experience tersendiri gitu yang akhirnya bisa nyampe gitu. Ya selain itu juga mungkin ada rasa, aku ngelihat ada rasa penanda zamannya aja sih. Kan kayak pas lagi pameran segitu teh, itu teh lagi ya kayak kita ngelihat kayak happeningnya apa, kegelisahannya apa Dari gitu. problemnya juga kan. Akhirnya kita bisa tahu juga sih, jadi arsip juga gitu. Oh pada waktu itu jadi kayak gimana sih? Soalnya kan desainer harus jadi agent here and now gitu buat nganjain zaman. Jadi apa yang terjadi saat itu emang harus bisa direpresentasikan sama si desainer yang hidup pada masa itu gitu. Jadi kita bisa belajar tuh dari masa lampau gitu buat kedepannya lebih baiknya dibangunnya kayak gimana lagi gitu. Ya, penting sih. Lagian skill yang paling dipakai di industri gue di real kerjaan dan presentasi gitu. Iya. Itu di pameran di ininya.
ini nggak terpaku kayak harus D3 S1 berapa, enggak sih, kayak semuanya kayaknya I think everyone should do exhibition ya. Karena ada seninya kan, seni aja ya ujungnya jualannya di pameran gitu. Kayak kan desain itu kan seni terapan, kayak tetap sih, kecuali apa ya, desain nggak bisa sih desain di pamerannya sih, kayak nggak bisa simply kayak arsip kolektif kayak gitu. Iya. Ya kalau misalnya arsitek tuh dia langsung kelihatan lah ada gedungnya gitu, atau ada Iya sih. interiornya gitu. Mau nggak mau Terus, ya. mau nggak mau, oke udah dapet nih misalnya bagus lucu. Ini siapa ya arsiteknya gitu. Iya. Terus kalau misalnya kita desainer, kan maksudnya kadang ada yang bilang good design is invisible ya. Iya. Ya, betul, itu. Dan orang Kelihatan, nggak kelihatan. tuh kalau orang awam mana tahu misalnya type itu teh bikinannya siapa gitu. Kayak ya udah, we, mereka bakal ignore gitu loh. Kayak ini teh ya kecuali mungkin buat brand-brand gede akhirnya itu jadi panggung mereka sendiri ya, kayak Gojek redesign terus pasti keangkat gitu. Tapi kan kalau misalnya buat beberapa hal, maksudnya nggak selalu gitu. Kerjaan bagus teh klien bagus. Kadang ada kerjaan yang solving tapi ya kliennya teh ya kecil juga gitu. Tapi akhirnya making impact gitu. Nah itu teh perlu diliatin juga sih gitu. Dan Kayak- nge-educate audience juga Iya. sih. Dan sejujurnya kalau menurut aku mah biar yang kelihatan teh nggak itu aja. Soalnya kan kita ada tendensi untuk ya udah yang terlihatnya yang seleb-seleb doang kan. Kalau kalian saya Bapak seleb kan. Bapak suka seleb. iga nih. nggak boleh IGA loh, AIGA. Oh IGA. Nggak boleh. IGA. Ini pengen nanya juga impact masing-masing dari pameran sendiri apa sih? Mungkin dari per individunya gitu. Dari bikin pameran apa yang didapat, apa yang dirasa, apa yang akhirnya ketanam di memori gitu. Oh itu bagus sih pertanyaannya. This is a good question. Kayak untuk internal dan eksternalnya gunanya apa gitu pameran. Kayak ini aku diajarin sama kakaknya dia. Kayak kakaknya Tazul, mentor kita sih ya. Mas Indra kayak Kakaknya. Bang Indra kayak ngajarin biar tahu aja kayak kita tuh udah sampai mana gitu. Dari segi kompetitifnya ya. Kalau apa karya kita di-appreciate sampai segimana sih untuk pameran itu gitu. Itu untuk diri kita, jadi to make ourselves a better person and a better designer first, itu kayak konteks keprofesian. Nah kalau eksternal ya edukasi sih buat aku. Iya. Pasti. Itu impact yang terbaik itu adalah impact pendidikan. Misalnya kalian pameran TA, kita bikin lagi HNY, konteksnya adalah pameran TA gitu. Tapi nggak juga sih sekelas Andra Martin gitu. People should know desain tuh ada prosesnya, kayak perihal kemarin tuh. Oh iya. Itu gila sih, kayak akhirnya orang tahu gitu, kayak arsitek tuh kayak gini kompleks gitu, melibatkan banyak hal gitu, meskipun itu seleb gitu kan Andra Martin, tapi ya edukasi ke market sih itu penting banget. Iya. Pameran itu. Kalau aku lebih ke value pas justru bukan jadi exhibitionernya sih, justru pas yang nonton. Soalnya dulu teh selalu ke-inspire sama kakak-kakak yang TA kan. Maksudnya dulu teh aku inget banget kayak soalnya ngelihat dulu tuh senior-senior yang Medan gitu kan, kayak Elvan, siapa? Dion. Dion, terus Anton gitu kan. Nah, pas ngelihat TA-nya, terus ngelihat apa sih si jurnalnya kayak kan, kayak maksudnya aja itu teh, dan bisa ternyata kayak oh bisa diginiin ya gitu. Nah rasa bisa diginiin teh kadang kita teh nggak tahu karena maksudnya pada saat itu teh maksudnya kan dosen nggak nyuapin kan ke kita, kayak cuma ngasih tahu ya ini teh case tadi gini gitu. Kita teh nggak tahu ini teh bisa dibawa kemana gitu. Nah pas lagi kayak gitu teh ya pada akhirnya jadi terus evolve aja sih. Maksudnya kan yang dipengenin teh TA terus diputar juga kan judulnya gitu. Kayak misalnya ada judul yang sama terus selanjutnya teh dipegang juga sama, Jadi makin dalam gitu jadi judulnya. makin Oh, dalam, gitu ya, jadi terus makin dalam makin gitu. dalam. Itu makin mantep sih gitu. Misalnya taruhlah ya rebranding apa gitu, terus akhirnya terus di-upgrade gitu, atau campaign buat apa gitu. Nah itu sih. Ya dulu juga aku sama kan TA-nya kan bikin buku batuan dan mineral tuh. Aku sengaja nyiapin grand konsepnya ada di tertulis di situnya buat bisa dilanjutin lagi gitu sama anak yang udah TA.
Nah tapi kan jarang terjadi ya karena yang Selalu ingin nge-trigger yang baru bisa selalu cari apa masalah yang baru gitu. Iya. Padahal kan udah banyak ya bang masalah kayak masalah kan baik banget ya bos. Tapi maksudnya kayak makin kesini gimana ya cara ngedesain tapi nggak terlalu ngedesain sih. Iya sih. Tapi ya karena udah Iya. nggak Iya, terlalu ngelanjutinnya itu kan. Kayak jadi udah fokus ke problem solvingnya itu menarik sih kalau kalian bisa benar-benar sampai ada regulasi kayak bisa ngelanjutin TA selanjutnya karena kan biasanya TA tuh kayak unfinished gitu kan prototype lah. Iya, Iya. kentang sih kadang udah. Iya udah ada batas waktu, batas biaya, Iya. macam-macam kan. batas biaya. Batas mental. TA-nya udah, cinnya udah belum? Si batas mental. Sih. Bang Tazu pameran berapa kali berarti? Bos, Kali mana? bro. Taiwan loh kita. Oh iya. Oh, TA. Pameran apa Oh, dulu? Enggak, maksudnya Kali. kan ngebantuin yang 2010, terus pameran yang Bang Tazu sendiri gitu kan. Pameran 2010 Pameran yang pas mana apa? kayaknya bantu semua deh. Pameran mana itu apa sih judulnya? HWW Yang apa? HWW ketiga. Yang Adrip kan? Bukan. Juga terima ya. Berarti udah Apa super sih? market. Oh yang mana Circas ya? Ya, Cerita yang warna-warni itu ya? Yang warna-warni itu. Folding warna-warni. Lupa. Ya kan maksudnya lebih sering gitu Ah. ikut pameran tugas akhir. Involve maksudnya Ada namanya. involve di pameran tugas akhirnya. Lebih sering Dapat apa sih? Maksudnya dapat sesuatu yang lebih nggak sih? Perubahan-perubahannya sih kayak semangat yang satu, yang kedua. Iya. ketiga. Oh iya. Pasti ada sih naik turun semangat di setiap angkatan itu pasti ada. Iya, betul. Pasti ada kayak apa ya gitu. Kayaknya lebih bagusan yang kemarin deh kita apalagi ya gitu. Oh. Itu tuh pasti ada, Iya, pasti iya, muncul iya. tuh kayak gitu-gitu tuh. Sebenarnya itu tuh kayak cuman kekhawatiran bentar doang gitu loh. Kayak kalau ya udah kayaknya ini nih oke pas coba kita konsepin gini-gini udah jadi oke juga kok gitu. Memang Ini yang nggak- telat-telat gini nih justru kayak jadi quality control ini. Iya. Maksudnya kan jadinya tahu Thanks to perkembangan Tazu. kan. Ya jadi kayak emang wah ini yang kemarin tuh wah ini deep banget nih pertama nih gitu. Heeh. Yang kedua tuh tentang Refund. pasarnya gitu. Yang ini yang ketiga gimana ya kita ya? Ya udah kayak gini aja gitu. Wah, itu Nah, good point. ini nggak salah juga gitu kan sebenarnya gitu. Iya. Lebih diverse jadinya. Iya, lebih banyak gitu. Nggak cuma kita harus yang deep banget nih, deep banget nih. Deep banget capek juga. Iya sih, kadang selebrasi juga nggak masalah sih. Iya. Maksudnya. Yang Dan- penting dan- adanya itu terus eksis gitu. Dan itu kadang juga apa ya, pingulikan juga sih karena dikasih sandbox. Terus kita dikasih real event, tapi yang dibebas juga kan bisa ngulik event identity-nya bebas bisa gitu loh. Jadi ajang. Aja. Terus nanggapin kondisi yang kayak gini nih. Terus kayaknya kan kedepannya kita bakal berubah format, benar-benar berubah gitu. Entah itu yang lama bakal diambil lagi atau emang benar-benar new aja gitu kan. Menurut abang-abang nih, pameran kedepannya bentuknya bakal kayak gimana sih? Dan bakal seperti apa gitu si pameran-pameran ini tuh? Nah ini Kayaknya kalau kedepannya mah, Imlet ini. maksudnya kan kita juga pasti di setiap masa tuh ada teknologi ininya ya. Kayak misalnya dulu pas zaman kita, pas kita awal kuliah lah, itu baru handphone tuh apa kalian pakai BB gak sih? Pakai BB? Wah, BB, Gitu kan. pin BB. Seiring itu pasti kayak Enggak, ini TA-nya gitu. enggak. TA-nya pasti kan Enggak sebagai- sesuai itunya gitu ya. Ketika sekarang terpaksa pandemi seperti ini merubah total semuanya jadi Iya. pindah going digital gitu. Berikutnya pasti akan ada yang ya kita lihat nanti akan ada apa, justru disitulah mungkin si apa namanya Tantangan baru. tantangannya di situ. tantangannya selalu Semakin ada. berkembangnya ya di situ nanti kita lihat. Gimana Sul sebagai anak Sebenarnya- digital? Kalau sebagai desainer mah apapun masanya, apapun dulunya ya harus bisa menjalani itu semua. Tapi kayaknya format tuh bakal makin, misalnya kayak format online kan sebenarnya udah dari dulu kan. Jadi kita Behance, bahkan sebelum Behance. Iya, betul. Deviant Art. Anjing Lu makin keresan Deviant ada Art, Deviant Art. kan? Kayak udah online exhibition itu sudah dilakukan dari dulu, tapi kayaknya
we should more focus on the problem dan juga humanity sih kayaknya. Iya. Kayak Iya, betul, makin betul. kesini kayak pandemic, terus kita jadi makin melihat diri sendiri, terus akhirnya nge-create work that very true and honesty itu susah. Iya. Jadi udah bukan keren-kerenan gitu. Iya. Iya nggak sih kayak Gue setuju banget sih. kayak basi gitu kayak Iya. lu pakai apa nih Cinema 4D apa kayak makin I don't care. Iya, Kayak tapi setuju sih, bener. lebih kayaknya lebih bakal formatnya itu atau bentuk pameran kayak bener-bener ngulik mengenai problem diri sendiri yang Betul, emang dirasakan kayak misalnya kayak trauma kayak Iya, iya. atau kultur lokal sekitar atau hal-hal yang bentukannya rural kayak misalnya sekarang Pasinggi atau jadi nge-sparks juga pameran itu nge-sparks idea buat orang-orang luar, orang banyak kayak oh iya bisa keren juga desa dan diri sendiri kayak nggak perlu nih bikin-bikin yang Jakarta centric atau kayak apa lagi gitu, itu bisa sih kayaknya jadi lebih kayak gitu, udah bukan format pasti lagi makin canggih atau gitu-gitu aja nih. Ya VR oke lah. Iya, aku setuju banget sih. Maksudnya ya di zaman dulu mah emang nggak ada masalah apa-apa ya, nggak ada global issue gitu, ada sih perang gitu-gitu. Tapi kan maksudnya akhirnya kita mencari novelty kayak edan-edanan. Terus, nah pas sekarang teh dalam keadaan pandemi kayak gini tuh ada mental health declines teh itu gitu kayak anjir nggak bisa lagi mengeluarkan sesuatu yang refined, intimidatif yang kayak gitu teh gitu. Orang tuh butuh sesuatu yang otentik juga gitu. Makanya kemarin juga kita sempat ngobrolin Cesot kayak makanya aku rasa kayak kemarin beberapa event kayak Boiler Room gitu yang Yeji itu kan aneh misalnya cuman dia teh konser di ruang tamu gitu tapi bisa jadi keren gitu karena honest aja gitu. Itu teh akhirnya manifestasi dari dia gitu. Terus kayak akhirnya banyak gitu event-event teh yang kerasa raw, kerasa nggak proper, tapi dapat gitu nyampe ke kita. Nah karena authenticity-nya kan. Nah aku tuh ngerasa kayak kemarin tuh ada beberapa event yang mencoba mereplicate offline event. Maksudnya kayak aku bukan bilang itu salah ya. Kayak misalnya dia dulunya teh event bazaar, terus akhirnya teh mereka teh bikin kayak karakter The Sims, terus bisa jalan-jalan ke toko-toko gitu. Ini udah bukan itu gitu. Problema gitu. Ngapain mana nambah extra step dan tinggal check out Tokopedia aja gitu 2 kali daripada jalan wah SD terus lihat kayak ini gini extra step yang unnecessary sih menurut gue gitu. Kayak harus bikin karakter lah, ngebajuin lah gitu. Maksudnya kayak nggak perlu amat sih nge-replicate gitu. Iya sih. Tapi instead itu gimmickis kan. Maksudnya instead kita nge-replicate offline event, ya kita bikin digital intimacy baru aja gitu. Iya, Gimana rasa digital yang baru kayak gimana sih gitu. Maksudnya kayak dulu pas Apple nge-replicate skeuomorphism juga kerasa fake kan gitu kayak aneh gitu tombol-tombolnya kayak apa. Terus akhirnya mereka ya udah bikin bahasa desain baru gitu. Nah pastilah akhirnya pameran tuh punya bahasa baru nih di dunia digital gini teh yang nggak perlu nge-replicate offline sih menurut aku. Terus mungkin pertanyaan terakhir dari ngobrol kita nih, pesan untuk mereka yang mungkin kepikiran pengen buat pameran atau sedang buat pameran atau emang belum tahu nih pameran kayak gimana tapi udah punya keinginan gitu, terus menanggapi juga kondisi yang sekarang, gimana? Apa pesan untuk mereka? Kari lah, biar punya sudut pandang yang beda-beda, mungkin satu dari Bang Besot lah. Udah pengen pameran nih, tapi menghadapi kondisinya lagi sekarang kayak gini gitu. Ya sebenarnya justru banyak keterbukaan yang ya bisa buka pintu banyak pisan lagi sekarang tuh, kayak dengan digital ya akses, kalau ya kata si Albi mah one DM away gitu ya, kita tinggal message aja gitu ke orang yang kita pengen ajak ngobrol gitu. Soalnya kan ya semua orang kondisinya udah sama gitu ya, WFH kultur semua gitu. Terus hal-hal sosial juga orang-orang kayak udah ngerasain hal yang sama gitu. Ada peluang yang harusnya bisa kita lihat, karena semua orang udah ngerasain ini gitu, ya udah kita bisa tapin ke sana gitu. Jadi ya itu nambahin poin ekstra ya, tapi kadang-kadang kan mentalitas kayak takut untuk meraih hal yang baru ya. Nah ya mungkin perlu dorongan di situnya gitu, kayak ya nggak perlu takut lah, dah semuanya udah keadaan yang sama, semuanya craving buat hal yang sama gitu, jadi jangan takut sih. Bang Isan?
Ya sama sih, maksudnya tadi kayak kan kata orang-orang dan podcaster mah ini teh the great reset kan. Ada maksudnya biarpun itu tuh jelek tapi ada keuntungan tersendiri nih buat kita yang mulai dari nol, karena sekarang tuh semuanya mulai dari nol gitu. Semuanya menganggap semua teh sama gitu, selevel lah gitu. Jadinya pasti approachable juga gitu. Setuju sih. Jadi kayak mereka juga maksudnya pasti mau ngebantuin gitu kan. Sekarang maksudnya era kerasa gitu sekarang teh togetherness-nya teh pas lagi sekarang teh kayak ngebantuin event, ngebantuin ini gitu. Jadi ya tinggal kontak aja sih gitu. Paling tinggal ngasih gimana caranya bikin value yang relevan aja. Kayak di lagi pandemi kayak gini ya apa ya, maksudnya isu-isu yang dibawa juga maksudnya ya yang relevan dan personal, nggak usah nambah pikiran gitu kayak gitu. Kayak festival yang kemarin AGA juga kan mereka teh banyak justru yang dulu nggak punya panggung sekarang jadi punya panggung. Jadi kayak anak yang dulunya ya masih SMA gitu tapi dia aspired untuk jadi desainer gitu, dijadiin konten gitu kayak kenapa sih lu pengen jadi desainer gitu. Nah itu tuh bisa jadi visible gitu sekarang. Collaboration is the key sih untuk pameran. Kalau kayak bener-bener ego put aside, put aside privilege kalian sebagai anak di kafe Bandung, Jogja, kayak wah kalau keren banget sih kayaknya pameran TA kayak barengan aja semua karena online kayak seamless dan seamless banget kayak Bener. pameran di kafe Indonesia sejawa aja, Jawa Bisa Tengah, sih, Jawa Timur bisa ya, sih. misalnya kayak gitu kayak unite aja semuanya kayak atau Jawa Barat dulu deh, ini kontingen Jawa Barat Jabar. atau KMDGI, nah kan KMDGI mungkin bisa dilakukan secara daring juga terus Daring. nah gitu sih kayak jadi kayaknya collab bang Kalau bahasa Itanas mah segol collab lah. collaboration bener-bener itu kerasa banget sih. Aku juga sekarang survive karena bisa collaboration spiritnya gitu, meskipun kayak bentukannya masih ada invoice quotation tapi kayak spirit itu adalah collaboration gitu sih. Bener-bener. Bang Tazul Gimana nih? Apa ya? Ini kolaborasi sebenarnya sama. Yang paling penting tuh ya udah duit aja gitu. Duit. Yang susah Duit itu. dan duit. Duit. Iya. Duit. Jadi Bujrim sama Agni kapan nih? Nanti tuh. Iya sih. Dunya aja sih. Iya. Kalau di pikiran terus udah kita harus bikin pameran tapi ngerjainnya kapan kan? Yes, action aja. Ini Iya. man of action banget lah. Nggak usah banyak bacot udah aja. Langsung mah gitu. Gas. Masa babi Bang, mulu. bang, gas. Bang golep gas. Bukan enggak. Golep gas. Oh, oke. Ini tolnya ini. Goblok. Kalau Pak Wits Sih. Padusan ini. saya kebetulan Boleh padusan. dosen saya kebetulan Nah, sebenarnya gini mungkin dari satu harus berani ya. Saya menyimpulkan ya harus berani. Mulai aja dulu kata-kata. Dan dari hal kecil aja dulu kan sekarang. Kalau sekarang tuh kayak memamerkan sesuatu itu adalah hal yang paling gampang di era sekarang kan. Kita sekarang semuanya punya media sendiri-sendiri, punya apa sendiri. Ya, mungkin bisa mulai dari yang kecil dulu gitu ya. Kalau tadi kan mungkin yang Ali maksud itu adalah pameran yang exhibition yang gede gitu atau gimana? Iya mana tuh? Yang tadi Ali maksud pertanyaannya adalah pameran yang seperti apa? Pameran kayak gimana aja sekarang? Maksudnya mereka mau bikin pameran kan? Kan balik lagi ke pertanyaan yang tadi, pameran itu apa? Pameran kan untuk memajangkan, maksudnya sombong gitu kan? Ya. Sombong. Bahkan pameran sekarang tuh kayak orang datang ke pameran buat bikin pameran dia sendiri. Iya. Anjing kata teh. Ya kan? Ya itu kan waktu di mana itu gitu. Edun. Di dialog gue waktu itu. Orang-orang tuh pada datang motoin buat jadi pamerannya dia. Itu menarik. Di era digital sekarang apalagi ngomongin pandemi gitu, segalanya katanya jadi susah, jadi sulit, jadi apa justru padahal kemungkinan baru itu tuh ada banget. Gitu. Kitanya aja buka mata sih sebenarnya, tinggal buka mata aja, buka telinga, untuk hal-hal yang emang bisa bikin kita jadi lebih maju lagi sebenarnya. Banyak sebenarnya. Kayak tadi berani, lakuin aja dulu. Gandeng sama siapa gitu kan. Harus inilah sebagai desainer harus punya value resourceful.
Ya, harus open minded. jangan terpatok. Kayak sekarang Terus kenal banyak vendor. vendor terus Ya temennya anak di kafe lagi kayak gini. ya angkot udah tinggal email apa segala macam udah mudah lah Itu gitu. gampang. Tinggal. Ya, Coba sama disiplin lain juga sih seru kayaknya, lintas disiplin tuh kayak sama anak teknologi atau misalnya sama bener-bener core-nya, misalnya core-nya DKV atau desain sama anak psikologi, jadi lebih strong aja kayak gitu. Misalnya ya, bener-bener ngajak, mungkin nggak ngajak yang tadi kan DKV tapi sama antar jurusan itu juga simple tapi Iya sih. simple but hard because we have to do biasanya. Kagak mau. Iya sih. Ego sama prestis sebagai anak DKV itu dulu emang kerasa juga sih. Masih ini nggak sih, masih privilege nggak sih DKV atau kayak Privilege. udah, kayaknya udah. dulu kan kayak keren kan, dulu tuh DKV tuh kayak keren gitu. Sekarang banyak tapi kan sekarang setiap jurusan, setiap kampus ada DKV-nya. Mungkin karena sindikasi gitu aja. Masih Nggak tahu sih. Ya, sekarang desain udah jadi komoditas kan. Iya. Ya semua orang udah butuh gitu Mm-mm. untuk sekedar kanvaan mah Iya. gitu. Terus Udah buat mulai level melek lah sama kebutuhan gitu, orang ternyata yang kayak Iya. gini tuh susah gitu, masih harus belajar, Betul. ngapain, gitu sih. Menurut abang-abang nih, harapan kedepannya untuk ONY mungkin kita dua-duanya kali ya, dari kita dan dari kalian. Nah, Jadi dari kayak kalian dulu. lintas generasi nih Oke. gitu. Nah, Iya, dari situ, dari dulu. itu dari saya ya. Iya. Ya, masih kita terus yang ditanya. Kalau kita kan tadi udah Galnas atau kayak mungkin Apa ya? Jadi bingung. Ya kan dulu aja kita dari HONY pertama, nah kebayang bisa sampai HONY ke 13 ini gitu. Kebayangnya sih mungkin Kan, ya. apa ya? Ya kayak kan maksudnya kita aja dulu punya ego kayak, duh kita harus bikin nama yang gini-gini gitu kan, harus bikin jadi merubah gitu dari yang sebelumnya ke yang sekarang gitu kan. Mungkin kita juga tidak menutup kemungkinannya ketika ada nggak ya maksudnya kayak angkatan berapa yang gatel juga, kenapa namanya ini pengen ganti gitu kan. Benar. Iya sih, ada juga ya gitu ya. Apa ya? Capek tapi ngapain. Jangan lah, Jangan. Iya, apa? Your hopes. Yuk. Harapan buat HONY ke depannya yang pasti pertama full support lah ya sama instansi. Amin. Itu harus itu. Aja sentil terus. Sama paling apa ya? Masa yang bosan-bosan? Masa kan yang punya bosan? duit. Masa harus bikin istri kosong terus? Pengen naik kampus bukan ya? Apa ya? Mungkin HONY jadi mungkin bisa jadi benchmarknya orang-orang gitu ya. Misalnya jadi milestone-nya orang pertama kali, atau mungkin HONY itu bisa jadi salah satu wadah untuk orang-orang bisa berkembang lebih jauh gitu. Karena kan pameran ketika kita memamerkan sesuatu terus ada orang ternyata interest, kan bisa jadi bahan tadi kolaborasi atau lain-lain sebagainya dari orang luar gitu. Mungkin itu sih harapannya. Mungkin itu udah terlaksana, cuman pengennya terlaksana untuk semua orang yang pameran gitu. Gitu sih kalau dari aku. Kalau dari abang-abang, Amin. 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 Semoga. semoga ya. Iya. Sampai keberapa? Oh iya, sampai berapa ya? Sampai bawa anak udah bisa pameran lagi lah kalau yang Wah, Wah, kayaknya kita harus ngumpul semua yang ngerjain. Di HWNY ke tahun ke-10 berarti di HWNY ke berapa ya itu ya? HONY 20-an. Anjir, benar. Tapi nanti videonya kan ada di YouTube ya? Ini ada di YouTube ya? iya, Ada di YouTube. Ini sebagai reminder juga. Reminder. Nanti ajak kita buat kalian HWNY ke-20 kita hajatan rakyat. Hajatan rakyat. Town hall meeting. Asik. Berarti ditunggu orang-orang yang menyiapkan pameran HONY dari HONY 1 sampai 20. ntar 20 di HONY 20. Sampai jumpa di HWNY 20 gitu. Itu milestone sih. Udah ada yel-yel belum sih sekarang?
anjing. Kejinggung sih kayaknya. Bagus. Belum ada ya? Oh, bentuk target Jingle ONY. Target 14. Jingle ya. Iya sih, ada jingle Ada sih. ringtone-nya, Jingle ya, ringtone-nya. jingle baru lagi tuh berarti. Jadi kalau orang komennya ada lagu-lagu. Sonic branding sekarang lagi main. Iya, tapi Sonic harus semua branding. nih sensori bau dari suara. Atau sekarang aja kalian bikin pasti ada waktu kan? Buat bumper kan nanti Ibarat kalau lagi TA tuh kan kayak dari sidang 3 menuju pameran itu kok suka ada tambahan-tambahan gimmick kan. Songs to make exhibitions to Mantap sih itu. songs to Udah ada decor anak to. multimedia kan? So, Yuk, Ya, tuh. bumper-bumper. Hati-hati tuh. Tazul. senioritas turun. Sukses ya buat kalian semua. Iya, mungkin itu aja. Mantap. Sending the energy. Tara, thank you. Terima kasih. Arigat, thanks. Mungkin sekian aja nih podcast kita, ngobrol-ngobrol kita bareng sama abang-abangan founder ONY. Yang pertama, terima kasih udah mendengarkan dan nonton. Selamat sampai jumpa di exhibition. Yeay. Yeah.